Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu channel Fahrudin Uswatin Present, pada kisah Sunan Giri bagian ke-1 telah menceritakan tentang Sunan Giri beserta karomahnya. Untuk Sunan Giri bagian kedua ini kami mengambil tema dengan judul Nyai Ageng Pinatih, Perjuangan dan Inspirasi. Nyai Ageng Pinatih adalah putri sejati wanita Indonesia yang penuh perjuangan dan menginspirasi. Dikatakan wanita penuh perjuangan karena beliau kuat dan hebat sebagai seorang muslimah yang aktif berdakwah, namun juga seorang saudagar hebat era kerajaan Majapahit. Dan dikatakan wanita inspirasi karena Nyai Ageng Pinatih dalam mewujudkan misi keagamaannya penuh dengan kecerdasan yang menginspirasi. Beliau juga wanita pertama di Indonesia yang mengurusi bea cukai dan dikenal sebagai ulama perempuan yang juga menjadi kepala pelabuhan era kerajaan Majapahit. Mengawali misinya, Nyi Gede Pinatih menemui saudara perempuannya, dan saudara perempuannya itu adalah permaisuri penguasa Majapahit kala itu, yaitu Raja Brawijaya. Demi untuk memuluskan misi keagamaan tersebut, Raja Brawijaya menghadiahkan sebidang lahan di Tanah Gresik. Akhirnya pada tahun 1412 Masehi, Nyi Gede Pinatih atau Nyai Ageng Pinatih memutuskan untuk menetap dan menggarap atas lahan tersebut dan menetap di Kabupaten Gresik sejak tahun 1412. Beliau dipercaya berasal dari Cempo dan tinggal di Gresik Wetan, sekitar 200 meter dari desa Gapura. Beliau menyadari bahwa untuk memaksimalkan hadiah sebidang tanah di Gresik tersebut, selain agama juga dibutuhkan ilmu dagang atau lebih kerennya kita sebut dengan ilmu ekonomi. Dalam mewujudkan impiannya tersebut, Nyi Gede Pinatih Ngangsukawruh atau nyantri di Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Raden Rahmatullah alias Sunan Ampel di Surabaya. Karena beliau Maulana Malik Ibrahim dan Raden Rahmatullah alias Sunan Ampel itu memiliki kompetensi atau keahlian ilmu dagang selain ilmu agama. Dalam berdakwah menyebarkan agama Islam, Nyi Gede Pinatih sadar betul kalau perjuangan harus didukung pula dengan dana atau kekuatan ekonomi. Seperti kita ketahui bersama bahwa dana dalam sebuah perjuangan sangatlah dibutuhkan. Kita umpamakan saja seperti darah dalam tubuh manusia yang selalu butuh dan butuh darah sebagai aliran darah untuk kita bisa bertahan hidup, ya toh? Karena itu, untuk dapat menjual hasil bumi Tanah Gresik diperlukan sebuah kapal. Akhirnya dengan kapal yang dimilikinya mampu menjual hasil bumi ke wilayah lain, baik di wilayah Majapahit maupun Blambangan serta wilayah lain, termasuk diantaranya saat balik membawa barang dagangan untuk dijual di Tanah Gresik dan sekitarnya. Karena memiliki banyak kapal dagang, pada tahun 1458 sampai dengan 1477 kerajaan Majapahit mengangkatnya sebagai sah bandar pelabuhan Gresik oleh Raja Majapahit Brawijaya V untuk menggantikan Ali Hutomo yang wafat pada tahun 1449. Pusat pelabuhan Gresik lalu berpindah dari desa Bandaran ke desa Kelingan yang sekarang namanya Kebungson atau Pakelingan. Pada masa beliau menjabat, pelabuhan Gresik mencapai kejayaannya. Beliau dikisahkan membangun tempat pembuatan kapal dan peti kemasan yang dibuat Belandongan. Juga menyediakan tempat perbaikan peti yang digunakan untuk menyimpan barang yang diangkut ke dalam kapal.
serta menyediakan kuda sebagai alat transportasi untuk mengangkut barang dari pedalaman menuju pelabuhan atau sebaliknya. Nyai Ageng Pinate merupakan seorang muslimah yang taat beragama serta pedagang sukses yang sangat dermawan. Memiliki beberapa nama lain seperti Nyai Ageng Samboja. Julukan Samboja berasal dari nama negara Kamboja. Nyai Gede Pinati. Pinati berasal dari kata patih. Nyai Ageng Maloka atau Maloka, nama dari negeri Malaka. Nyai Salamah atau Salamah, yaitu karena beliau adalah nyai yang berprestasi dalam bahasa Jawa. Dan beliau juga punya nama lain yaitu Nyai Gede Tandes. Ayahanda Nyai Ageng Pinate merupakan utusan yang diangkat oleh Majapahit di Palembang untuk mengurus soal keagamaan dan administrasi kenegaraan di Palembang setelah jatuhnya Kerajaan Sriwijaya pada tahun 1407 Masehi. Dinasti Ming merestui dan memberi pengakuan bahwa beliau adalah seorang agamawan sekaligus negarawan di Palembang. Setelah ayah beliau wafat, jabatan ayahnya digantikan oleh anaknya yang kedua karena Nyai Ageng Pinate sebagai anak pertama adalah seorang wanita. Ketika hijrah dari Palembang ke Gresik sekitar tahun 1413 Masehi, Majapahit bersimpati dan mengangkat Nyai Ageng Pinate sebagai Sah Bandar ketiga di Gresik setelah wafatnya Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik sebagai Sah Bandar pertama dan Syed Alit Mutando atau Raden Santri atau Sunan Bisik sebagai Syah Bandar kedua. Jadi Nyai Ageng Pinate ini merupakan Syah Bandar ketiga. Nyai Ageng Pinate merupakan ibunda asuh Syekh Maulana Ainul Yakin atau kita sebut sebagai Sunan Giri. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa orang dekat beliau, Syekh Muhammad Sobar dan Syekh Muhammad Sobir, menemukan peti berisi bayi di tengah laut ketika hendak berdagang kembali. Penemuan bayi itu sekitar tahun 1443 Masehi. Saat itu, Nyai Ageng Pinate berusia 30 tahun dan bayi yang diberi nama Joko Samudro itu diasuh dan disusui beliau sendiri oleh Nyai Ageng Pinate. Selanjutnya, Nyai Ageng Pinate memberikan pendidikan agama melalui Sunan Ampel di Pondok Ampel Denta, Surabaya. Oleh Sunan Ampel, Joko Samudro diberi nama Raden Paku. Hingga saat ini, tempat menyusuinya dikenal dengan Kampung Pesuson atau lebih dikenal sebagai Kampung Kebungson. Sekitar tahun 1462 Masehi, Nyai Ageng Pinate menikahkan Raden Paku atau Sunan Giri dengan Nyai Murtosiah binti Sunan Ampel dan juga dipinang oleh Sunan Bungkul untuk menikahi putrinya yang bernama Nyai Wardah. Pernikahan tersebut dilaksanakan di Masjid Sunan Ampel, Surabaya. Dan kemudian Nyai Ageng Pinate wafat pada tanggal 12 atau 13 Syawal tahun 1478 Masehi dan dimakamkan di Desa Kebungson 100 meter utara alun-alun Gresik, seperti yang saat ini sedang saya ziarahi atau sedang saya kunjungi ini. Nyai Ageng Pinate merupakan istri dari Patih Semboja, berasal dari kerajaan Belambangan yang Hindu yang diusir dari kerajaannya oleh Prabu Menak Semboyu atau Menak Jenggok karena Patih Semboja mendukung ajaran Syekh Maulana Ishaq. Karena itu, Patih Semboja menemui Raja Majapahit dan mengabdi sebagai pejabat tinggi di kerajaan Majapahit. Pelabuhan Gresik sudah ada sebelum berdirinya Giri Kedaton dan dengan cepat seperti pelabuhan dagang besar pada dasawarsa kedua abad ke-14. Hal tersebut dipercaya disebabkan oleh stabilitas pemerintahan kerajaan Majapahit
di bawah kekuasaan Maharaja Sri Rajasa Negara atau Raja Hayam Wuruk. Karena semakin banyaknya kapal singgah di pelabuhan, maka seorang sah bandar diperlukan untuk mengatur pelabuhan. Dalam pengangkatannya, seorang sah bandar harus menguasai berbagai bahasa, memahami ilmu perdagangan, dan memiliki relasi yang luas. Nyai Ageng Pinatih dianggap memenuhi syarat tersebut untuk menggantikan Cheng Ho yang bertugas mengontrol keamanan wilayah Jawa dan Sumatera dari aksi perampokan kapal-kapal dagang yang melalui wilayah tersebut. Di Palembang, Cheng Ho mendirikan kantor perdamaian yang mengurus dan bertanggung jawab dan menjaga keamanan. Si Junuking atau si Daniang kemudian diangkat sebagai sah bandar Gresik dan dijuluki Nyai Ageng Pinatih. Menurut Chen Yusung, ayahnya Ageng Pinatih adalah utusan utama yang diangkat oleh penguasa Majapahit di Palembang untuk mengurus soal keamanan dan administrasi kenegaraan di Palembang setelah runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Dari cerita tentang Nyi Ageng Pinatih tersebut di atas dapatlah kita simpulkan, yaitu sehubungan dengan perspektif Islam tentang kesetaraan gender. Al-Quran menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial, dan laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama, yaitu sama-sama berpotensi untuk meraih prestasi. Dari keempat kesimpulan itu tadi bisa kita jabarkan. Yang pertama adalah diambil dari kisah surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat pertama yang disertakan ialah penjabaran Allah mengenai penciptaan manusia, baik itu laki-laki dan perempuan, untuk saling mengenal dan bertakwa. Yang terjemahannya seperti ini: hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Pada ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah tidak membedakan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam meraih kemuliaan di sisinya. Bahwasannya kemuliaan memang tidak ada kaitannya dengan perbedaan jenis kelamin, kewarganegaraan maupun warna kulit atau bentuk wajah. Kemudian pada ayat Al-Quran yang terkait dengan penciptaan setiap makhluk hidup di dunia ini diambil dari kisah surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya adalah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Penggunaan kata manusia berarti menandakan bahwa Allah tidak pernah membedakan makhluknya melalui perbedaan yang ada. Hukumnya mutlak bagi seluruh manusia, baik pun itu terkait dengan jenis kelamin, suku, ataupun perbedaan lainnya. Kemudian penjabaran tentang laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi ini diambil dari surat Al-An'am ayat 165 yang berbunyi, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhan sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Allah hanya memfokuskan hambanya untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya sebagai seorang khalifah di bumi ini. Siapa itu, laki-laki atau perempuan, kita semua ini adalah pemimpin
dengan nembanan tanggung jawabnya masing-masing. Begitu pula dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari 4789 dari Abdullah Nabiullah Muhammad SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang pemimpin atau imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian menurut surat Ali Imran ayat 195 bahwa Allah tidak pernah membedakan gender, dan dalam surat tersebut bunyinya adalah, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah, dan di sisi Allah ada pahala yang baik. Pada ayat ini kita dapat memahami bahwasannya Allah Maha Adil lagi Maha Bijaksana yang sangat memperhatikan kesetaraan gender. Allah memuliakan seluruh hambanya beriman dan bertakwa kepadanya tanpa memperhatikan perbedaan yang melekat pada masing-masing darinya. Untuk selanjutnya, mari kita membaca surat Yasin agar berkah dan ampunan diberikan kepada almarhumah. Terima kasih masih setia di channel Fahrudin Muizwatin Present.